Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, kepada Engkau kami menyembah ya Allah. Na'budu, kami mengabdi, menyembah, seperti juga fitrahnya saya sebagai manusia yang tidak Engkau ciptakan kecuali untuk menyembah. Ini saya sholat ya Allah. Ini saya ibadah ya Allah. Ini saya puasa Ramadan. Ini saya ngaji. Ini saya zikir, wirid, saya sedekah, saya infak, jariah. Suruh Allah kan? Iya, saya jalankan. Kalau begitu baru wa iyyaka nasta'in. Kalau ada masalah, ada kekurangan, saya juga hanya meminta pertolongan kepadamu ya Allah. Itu maknanya. Iyyaka na'budu berarti wa iyyaka nasta'in. Ibadahnya dulu kerjakan, baru boleh minta tolong. Kalau diartikan bahasa gampangnya gitu. Jangan dibalik, ya Allah kasih dulu rezeki, cukupi dulu, baru saya mau sholat. Bohong, udah waktu itu, kata Allah. Udah ada contohnya banyak di zaman-zaman dulu sudah, di zaman Nabi Musa sudah. Bisa saja Allah kasih. Bahkan banyak nikmat yang Allah kasih tanpa kita minta. Jangan lupa, setiap makhluk yang ada di bumi ini dalam kehidupannya, habitatnya masing-masing, yusabbihu lillah. Burung bertasbih, ular bertasbih, kodok bertasbih, semut bertasbih, cicak bertasbih, semuanya bertasbih. Ya itu jangan lupa doain kita supaya aman, tentram begini. Dan itu hikmahnya kita memahami tentang makna kalimat per kalimat yang kita baca dalam sholat khususnya. Iyyaka na'budu baru wa iyyaka nasta'in. Jadi aneh kalau ada orang banyak minta, banyak doa, tapi tidak mengerjakan perintahnya. Sama kayak saya kerja di Mang Dian, saya karyawan di Mang Dian, mang gajian tuh kegawe orang yang gajian. DP dulu, bayar dulu, baru saya mau kerja. Kebalik gitu. Kerja dulu, nanti saya lihat pekerjaannya gimana, baru saya tambahin. Itu tergantung kan. Nah sekarang sama Allah gimana ibadah? Sholat yang mana ya Allah yang harus saya kerjakan? Yang wajib, ya, yang wajib. Alhamdulillah ya Allah yang wajib sudah saya bisa nih. Nah, lengkapi dengan sunnahnya. Dapat apa nanti? Jangan tanya. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Ada Allah pernah menyalahi janjinya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang dia berserah kepada Allah atas urusannya, fa huwa hasbuh. Allah pasti cukupi. Tak pasrah, dengan catatan tetap bersyariat, berusaha. Memang minta urusan apa kepada Allah, minta tolong ala umurid dunia, urusan dunia itu berarti soal makan, sandang, papan, pangan. Sandang, papan, pangan. Nah itu urusan dunia tuh. Kebutuhan hidup sehari-hari jasmaninya. Tapi juga perlu kehidupan yang masa depan. Ala umurid dunya waddin. Urusan agama nanti gimana? Berarti kita juga butuh rizki yang namanya yang bersifat ruhani. Rizki yang nanti akan dibawa mati. Harta bendanya, materinya tidak dibawa mati. Tetapi nilainya yang dibawa. Uang tidak akan ikut mati, dibawa dalam kubur. Enggak. Tapi nilai uang yang pernah kita sedekah, kita jariah, kita amalkan fisabilillah, infakkan di jalan yang benar, itu nilainya ada. Itu yang disebut Allah nanti balas dengan berlipat-lipat balasan. Ya, rumahnya tidak dibawa mati, betul. Tetapi nilai rumahnya yang akan dibawa mati. Nilainya. Jangan jadikan rumahmu menjadi kuburan. Itu yang Rasulullah sampaikan. Maksudnya, kita senang sholat 5 waktu di masjid berjamaah. Tapi sekali waktu sholat sunnahnya di rumah. Duhanya kah? Tahajudnya kah? Hajatnya kah? Atau qobliyahnya kah? Ba'diyahnya? Sekali-kali di rumah. Supaya rumah tidak jadi kuburan, kata Rasul. Jangan karena kan di masjid Pak tempat ibadah Pak. Iya, makanya perlu tahu tentang ilmu itu. Supaya kita jangan paham dalam hal ibadah khususnya. Perlu di rumah. Baca Quran senang di rumah. Apa di masjid? Tapi juga di rumah dibacakan Quran. Zikir di masjid senang, tapi juga di rumah zikir. Saya ngaji di masjid siap, di rumah juga ngaji. Deres di kamar, atau perbanyaklah tempat di mana kita sholat. Sekali waktu, pembeliannya di situ, Bapak Warsido jadi gitu. Besok ke sana, gitu. Besok ke sana. Itu ada Pak anjuran gitu. Ya artinya Pak, semakin banyak tempat yang kita pernah pakai untuk sholat, nah itu akan menjadi saksi di hadapan Allah. Di masjid pom bensin kita nih pernah, di SPBU mana kita pernah, kita malah lupa.
Di pabrik mana kita pernah sholat, di rumah siapa, itu tetap nanti di akhirat di mahsyar akan dihadirkan saksi di mana kita pernah sholat. Maka perbanyaklah saksi ketika kita hidup dalam hal ibadah. Di mana kita sholat, tapi istiqomah Pak, bagus tempatnya di situ aja. Iya, baik dua-duanya. Yang penting jangan sampai tidak sholat. Yang salah yang mana? Yang nggak sholat. Kalau yang pindah-pindah tadi ya benar semua sudah. Mau dipindah di situ di mana gitu. Itu bagian daripada anjuran. Urusan dunia kepada Allah, iya. Loh, itu kan bukan urusan agama, ini urusan kerjaan. Ya kan rizkinya tetap dari Allah. Iya, kerjanya di pabrik. Kerjanya di orang, yang gaji orang. Tapi yang mengendalikan semua Allah. Makanya mau bicara urusan dunia ya tetap ke Allah. Bicara urusan akhirat apalagi tetap juga ke Allah. Makanya ala umurid dunya waddin. Kemudian wa sallallahu wasallam ala sayyidina, tidak lupa setelah kita memuji Allah kemarin bismillah, kemudian memuji Allah dengan alhamdulillah, minta tolong sama Allah, kemudian sekarang salawat dan salam, rahmat keselamatan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah, abduhu wa rasuluh, yaitu hambanya Allah dan utusannya Allah. Siapa Nabi Muhammad? Adalah khatamin nabiyyin, penutup dari para nabi terdahulu, mulai dari Nabi Adam. Nabi Allah turunkan, ciptakan, jumlah Rasul 313, yang wajib diketahui ada 25. Hafal tidak jumlah nabi? Hafal jumlahnya. Yang wajib aja dah 25. Hafal enggak? Hafal. Satu Nabi Adam, terakhir Nabi Muhammad. Sebenarnya hafal 25. Disingkat. 25. Akan anak-anak apain abdau itu supaya gampang. Hum Adamun Idrisun Nuhun Huduma Solih wa Ibrahimu kullu mutaba Lutu wa Ismailu Ishaku kada, dan seterusnya. Itu anak-anak sudah hafal itu. Udah pada hafal. Makanya kenapa ikut apaan abdau, supaya ngapalin itu. Kalau sengaja ngapalin satu-satu mereka, satu Adam, dua Idris, tiga lupa. Dinazumkan supaya mudah. Kepada Rasulullah, kepada keluarganya, kepada para sahabat. Alihi tadi siapa yang dimaksud keluarga? Salah satu di antara para ulama berpendapat yang dimaksud keluarga Nabi ada yang dari sisi pandangan ahlul bait, yaitu keturunannya. Di sisi lain ada juga yang memaknai para ulama kullul muslimin wal muslimat, setiap muslimin muslimat, mukminin mukminat, taat kepada Allah kepada Rasul, termasuk keluarganya Nabi. Dah begitu. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula maknanya tidak punya kekuatan kita ngindarin maksiat, ngindarin dosa. Peluangnya banyak, kesempatannya ada, kitanya juga maksiat. Bisa. Tapi tidak bisa kita menghindar itu semua kecuali atas pertolongan Allah. Jam segini nih enak, mau kemana mau ngapain bisa aja. Terbuka peluang, bukan karena nggak ada maksiat, banyak di mana-mana ada. Bisa dijangkau dari sini lewat HP, bisa langsung ke sana, bisa kemana aja. Tapi ternyata kita tidak digerakkan menuju kemaksiatan, bukan karena kehebatan kita, tapi Allah sayang sama kita. Entong, ulah, cicing mah, malam Sabtu ya ngaji ya, ditahan sama Allah. Tidak bisa kita menghindari maksiat. Wala quwata, tidak bisa datang ke tempat pengajian bukan karena sudah makan. Yang sudah makan banyak, yang perutnya kenyang banyak. Tapi apa semuanya bisa sholat isya? Belum tentu. Maka kita yang makan enak, tidur nyenyak, bisa sholat, ya sudah sempurna nikmatnya. Tidak hanya zahir tapi juga batin. Itu makna la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Semua itu tidak akan pernah kita dapatkan kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di malam yang baik ini kita diberikan pemahaman, dibukakan, dibutuhkan ilmunya. Sebagaimana doa kita, Allahumma ftah alaina futuhal arifin, dibukakan futuh sebagaimana futuhnya orang-orang ma'rifat, faham ilmunya, mudah mengamalkannya. Allah berikan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.